Saya pikir kalau misalkan nanti di sini ada sebuah keterbukaan atau misalkan pendalaman penyidikan, saya yakin ini akan mengarah kepada dugaan-dugaan sindikat yang saya sebutkan tadi. Tapi yang paling dahsyat itu adalah ada buzzer yang memang punya peran seorang artis besar untuk bersuara untuk menguatkan bahwasanya itu salah, padahal tidak. Jadi ya mereka yang terganggu bisnisnya tapi tidak mau memperbaiki. Mereka yang merasa ketakutan dengan adanya doktrin membongkar mafia perskincare. Ya apa sih doktrin ya mereka datang ke sana itu. Bola panas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama Nikita Mirzani dan sang asisten kini telah berujung pada dugaan baru terkait adanya sindikat mafia skincare. Sebuah isu dan dugaan yang begitu keras diserukan oleh pihak Reza Gladys, Sheila Saukia, serta Dr. Andreas Henry Situngkir. Sontak saja, hal itu pun membuat masyarakat bertanya-tanya tentang apa sebenarnya sindikat mafia skincare yang ramai diserukan itu, serta bagaimana pula cara mereka bekerja. Namun yang mencolok, kini justru beredar luas di media sosial sebuah video ilustrasi yang diduga menggambarkan sistematika pergerakan sindikat mafia skincare tersebut lengkap dengan para pemerannya. Di mana diduga terdapat 4 tokoh penting di dalam sindikat itu. Yang utama adalah seorang konten kreator review produk kecantikan. Kedua, seorang public figure yang diduga berlagak bagai peri pembawa perdamaian. Ketiga, ada pula sesosok public figure kontroversial Ratu Huru-Hara, serta pemeran keempat yang berperan sebagai perantara negosiasi. Dalam video yang tersebar luas itu dijelaskan pula jika pergerakan sindikat mafia skincare tersebut bermula dengan dibuatnya konten review produk kecantikan oleh sang pemeran utama. Yang mana ia diduga sengaja menjelek-jelekan sebuah produk guna mendapatkan atensi dari sang pemilik alias calon korban. Ketika calon korban merasa kebingungan menyaksikan nama baik produk kecantikannya semakin menurun, hadirlah sosok kedua. Ia diduga datang membawa angin segar harapan perdamaian, serta berjanji menutup mulut pemeran utama. Kemudian, pemeran kedua pun mengarahkan korban ke sosok pemeran ketiga. Dengan alibi, pemeran utama begitu takut terhadap sosok ketiga, sehingga pemeran utama akan mengikuti semua petunjuk dari pemeran ketiga. Bila mana sosok ketiga meminta pemeran utama menutup mulut, ia pasti akan melakukan hal itu. Dan terakhir, hadirlah pemeran terakhir yang ditugaskan untuk melakukan negosiasi dengan calon korban untuk membahas biaya tutup mulut dari sosok ketiga sekaligus membungkam sosok pertama. Dan disitulah dugaan pemerasan dilakukan. Lantaran bila calon korban tidak memenuhi apa yang telah disetujui, sosok pertama dan sosok ketiga akan semakin keras menyuarakan serangan pada mereka. Baik, jadi saya pikir begini, dengan ditetapkan saudari dengan inisial NM menjadi tersangka, saya pikir kalau misalkan nanti di sini ada sebuah keterbukaan atau misalkan pendalaman penyidikan, saya yakin ini akan mengarah kepada dugaan-dugaan sindikat yang saya sebutkan tadi. Kenapa? Karena kami juga sudah bertemu dengan beberapa brand owner yang menjadi korban dan bersedia untuk menjadi saksi di peradilan nantinya untuk menyatakan bahwa ini loh peristiwanya, ya peristiwanya dengan pola yang sama, ya terhadap klien kami Dr. Reza juga memiliki pola yang sama, ya perlakuan peristiwa pidananya dengan korban-korban yang lain seperti itu. Jadi saya ya berharap inilah pintu kemudian untuk membuka dugaan sindikat pemerasan itu. Trik ini ada trik gelapnya gitu loh. Trik gelapnya itu seperti ini.
ketika kita memberitahu hal yang benar dan itu by data, kemudian secara aturan sudah benar, kita akan diserang oleh buzzer robot gitu ya. Kan nggak bisa tutup mata tutup telinga, kita bisa cek, oh ini buzzer gitu, bukan akun asli. Nah, kalau akun asli malah dia mengerti gitu, rata-rata mengerti. Tapi yang paling dahsyat itu adalah ada buzzer yang memang punya peran seorang artis besar untuk bersuara untuk menguatkan bahwasanya itu salah, padahal tidak gitu. Artinya followers ini akan ikut-ikutan. Nah, jadi buzzer ini jadi dikuatkan oleh induk si buzzer ini sehingga masyarakat mengikutinya. Begitu, Dok ya. Ya selama ini dokter tidak merasa itu, jadi ya dibuktikan saja. Jadi nanti akan terbantahkan semua yang dibilang apa? Sindikat apa itu semua tidak pernah ada. Sindikat pemerasan ya bilangnya. Nah iya, jadi dokter itu bingung, dibilang pas ini nggak ngerti sama sekali, tapi kok seolah-olah dibuat seperti itu dan mereka menginginkan penggiringan opini ini benar. Jadi sesuatu yang tidak ada digiring benar-benar ada, jadi masyarakat ini dibuat benar-benar percaya. Gitu. Padahal sebenarnya nggak ada, bahkan kan Pak Ade Ari sendiri tidak menyebutkan adanya doktif di situ. Jadi kalau memang yang salah ya salah. Kalau yang benar jangan dikait-kaitin, diikut-ikutin karena rasa benci. Gitu. Karena adanya rasa benci ke doktif yang nggak ngerti apa-apa dikait-kaitin. Pokoknya doktif harus kena. Kita giring opini. Nggak begitu. Gitu. Jadi masyarakat jadi cerdas aja. Kita lihat faktanya. Gitu. Seperti apa? Adakah bukti-bukti yang mengarah ke seperti itu? Dan itu masuk ke ranah hukum. Jangan penggiringan opini disebar di medsos seperti itu. Kan itu bisa dipenggal, diedit. Jadi luar biasa, dokter merasa ini fitnahnya luar biasa dan kalian pelakunya itu sangat dolim. Ya, jadi kalian tinggal tunggu aja waktunya dan jika tidak terbukti, apa yang akan terjadi? Cemaran nama baik. Semua akan balik ke diri kalian sendiri. Ya boro-boro gue panik. Guys, gue itu dihadapkan dalam masalah kepolisian itu bukan baru sekali ya. Sudah berkali-kali, jadi nggak ada bahasa panik. Mungkin mereka yang panik kali. Mungkin gue diantara sekian banyak manusia, mungkin gue yang selalu seneng dikasih masalah. Karena apa? Gue tuh harus bisa membuktikan ya masalah itu benar atau enggak. Mana teman-teman kau sekarang? Suruh mereka bersuara. Mana Yolo Ine, mana Gali, terus mana itu kawan-kawan kau yang bersuara itu buat kau? Mana sama si cingklung yang bervalue itu, mana dia? Kontroversi kisah drama dugaan sindikat mafia skincare memang telah bergulir liar hingga kemana-mana. Hal itulah yang kini membuat lembaga-lembaga terkait sontak mengambil sikap. Buktinya, segudang rencana tengah diatur dengan rapi guna memperbaiki lagi pasar produk kecantikan di Indonesia. Salah satunya adalah yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan alias BPOM, di mana mereka berencana membuat regulasi baru yang nantinya akan mengatur konten review produk kecantikan di media sosial. Lantas seperti apa para pelaku bisnis produk kecantikan menyikapi huru-hara yang kini ramai di jagat maya? Oh, kalau kosmetik yang berbahaya kita berantas, sudah jelas. Kalau kosmetik yang berbahaya kita berantas. Menanggapinya, kalau sudah kayak gini, sepertinya biarkan hukum dan pihak berwajib sajalah yang yang memutuskan ya. Saya nggak mau banyak komentar lah, nambah rame nanti, nambah ribut. Biarkan pihak berwajib saja yang ngurusinnya. Wah, kita lihat aja perkembangannya. Pokoknya saya sebagai dokter, saya berteman dengan semuanya. Polisi sudah melakukan mungkin kewajibannya, lembaga BPOM juga sudah melakukan kewajibannya, lembaga, kemarin saya juga diundang di BPKN RI, mungkin dianggap saya yang agak netral ini diundang juga untuk bertukar pendapat. Mereka juga mensupport hal ini karena mereka kan tujuannya melindungi konsumen ya. Komisi 9 mendesak kami. Semuanya kan hadir dan menyaksikan itu. Kami didesak untuk membuat aturan. Dan artinya itu aspirasi masyarakat luas. Nah, jadi pertama memang
kita punya otoritas untuk buat aturan. Yang kedua, untuk melindungi masyarakat luas, dan itu terimplementasikan dalam bentuk desakan Komisi 9. Karena Komisi 9 itu wakil rakyat yang resmi, yang dipilih oleh rakyat secara langsung, dan itu mitra kerjanya kami didesak. Jadi berdasarkan itu, dan yang keempat pertimbangannya adalah demi kepentingan semua sektor, kepentingan para industri. Kan kita tahu industri yang bergerak di bidang kosmetik ini yang ada di negeri kita ini 1.200-an industri, banyak sekali. Jadi kan mereka masing-masing punya kepentingan, dan itu kita akan libatkan. Itu artinya semua kita sudah siapkan, dan kita sekarang masuk pada harmonisasinya. Harmonisasinya kan kami akan kirim dulu ke kementerian terkait, ke lembaga terkait. Setelah mereka parab, kita rapat, kita bersidang. Nah, setelah itu tahapan berikutnya untuk sinkronisasi dengan kepentingan masyarakat luas, kita harus uji publik. Pada saat uji publik itu, kita akan libatkan juga asosiasi kosmetik, asosiasi pangan, karena kita harapannya bukan hanya membahas tentang tata cara peraturan yang berhubungan dengan influencer kosmetik, bukan, tapi semua. Itu juga ada aspek lain yang kita ingin lakukan. Kami ingin lakukan, yaitu hubungannya bahwa kita tidak ingin terjadinya kayak huru-hara ya. Huru-hara terlalu ganas kita sebut. Keributan lah di sosial media itu, kita tidak ingin itu berdampak pada produk-produk lain, pada makanan, pada minuman, pada obat suplemen, apalagi pada berhubungan dengan obat farmasi yang sangat berbahaya. Ya, kita harus ingat bahwa saya paham banget bahwa pabrik-pabrik rumahan skincare yang tidak ber-BPOM, tidak berizin itu ada di mana-mana. Bukan hanya di daerah-daerah, di sekitar Jabotabek ada tempatnya, dan mereka masih menjual skincare yang tidak ber-BPOM dan dengan di produk rumahan itu, ya itu berbahaya pasti kan? Iya, itu dijual bebas di e-commerce. Dan saya menantang untuk kepolisian dan atau BPOM untuk menindak ya produk-produk rumahan tanpa ber-BPOM yang beredar di e-commerce. Sungguh keras upaya lembaga-lembaga terkait guna menyelesaikan masalah ini hingga ke akarnya. Namun miris, Uya Kuya selaku anggota Komisi 9 DPR RI justru mendapatkan getahnya. Bermula dari adanya agenda rapat dengar pendapat bersama para pelapor, Uya Kuya dan Komisi 9 DPR RI justru dituding berat sebelah. Hal itulah yang akhirnya membuat Uya Kuya jengah juga. Melalui sebuah unggahan media sosial, pria bernama lengkap Surya Utama itu lantas menulis pesan sejuta makna. Percayalah, apa yang saya lakukan itu di jalan kebenaran dan tidak berpihak pada kepentingan seseorang. Yang jelas, ada sesuatu bukti yang membuat saya kaget dan ternganga dari seseorang yang mengaku praktisi kesehatan sekaligus pahlawan masyarakat. Tulis Uya Kuya. Tiba-tiba ya datang segerombolan orang yang komen di Uya Kuya, bilang katanya Uya Kuya berpihak membela owner, dibayarlah Dewan Pembela Owner. Ya maaf nih ya, orang yang kenal gue udah pasti tahu siapa gue, tahu kredibilitas gue ya. Dan intinya haram hukumnya buat gue nih Uya Kuya untuk menerima uang, apalagi minta nih ya sejumlah uang ya untuk membela kepentingan siapapun. No, demi anak-anak dan keluarga gue, demi orang tua gue, demi ibu gue haram. Intinya gue tegak lurus, gue cuma mengerjakan tugas gue sebagai DPR, membela kepentingan rakyat, pro rakyat. Rakyat yang mana? Ya seluruh rakyat lah. Bukan rakyat golongannya SS doang, gayangannya dokter RG, dokter endoktif, dokter siapa, dokter-dokter yang lain. Bukan, gue semua rakyat. Gue gak peduli ya sama tekanan-tekanan apapun dari golongan manapun atau dari buzzer manapun yang mencoba menekan gue ya. Yang jelas kalau ada skincare berbahaya ya, atau apapun yang berbahaya atau apapun ya, apalagi membahayakan kesehatan masyarakat, harus diberantas.
bubarkan. Kalau perlu tutup pabriknya, itu biar itu tugas BPOM dan polisi. Gue akan kawal sebagai Komisi 9. Dan for your information, FYI, ya, saya sudah mendengar loh, ya, bukti-buktinya, voice note, chat, bukti rekaman, video, CCTV. Jadi saya juga nggak mungkin percaya begitu aja. Dan saya udah lihat, tapi saya nggak mungkin ngomong di sini. Biar aja. Itu katanya buktinya udah diserahkan ke Polda Metro Jaya dan pasti akan diputar di pengadilan nanti. Nih saran gue nih, ini enak nih ya. Kalau misalnya ada dokter yang merasa dituduh atau difitnah oleh dokter RG dan kawan-kawan, ya, tuntut dong, tuntut mereka, ya, tuntut. Kalau kamu difitnah, dicemarkan nama baiknya, itu nggak benar, tuntut mereka balik secara hukum. Atau saran saya nih, ini saran menarik banget. Kalau perlu tantang mereka, ya, dokter RG dan suaminya ini untuk putar dan perdengarkan buktinya, videonya, rekamannya di depan publik, masyarakat biar melihat, menilai semua yang benar siapa. Jangan takut, bro, gue ini tantang aja. Ayo, gue nggak bersalah. Kalau perlu putar di depan publik, wartawan datang, buktikan kalau emang nggak salah. Kalau lo nggak salah juga pasti gue bela kok, bener. Ini bener, nih gue sumpah nih pasti gue akan bela yang bener. Yang dokter ke sana. Oke, yang ingin dokter katakan satu hal, pasti owner-owner yang melaporkan adalah owner-owner yang merasa yang bilang ya. Jadi owner skincare yang skincare-nya Saya nggak mau bilang deh. yang skincare-nya diduga ya. Jadi mereka yang santai-santai aja, something Skin TV misal, brand-brand yang lain yang sudah dokter sudah hafal-hafal itu Scarlett atau apa gitu, Siva, Hana Sui, apakah mereka datang? Apakah mereka melakukan keluhan? Tidak. Jadi yang mereka yang terganggu bisnisnya tapi tidak mau memperbaiki. Mereka yang merasa ketakutan dengan adanya doktrin membongkar mafia perskincare. Ada apa sih? Mereka datang ke sana itu. Artinya silahkan dia, itu hak dia melakukan pembelaan diri. Tetapi kami sudah menyajikan, ya, bukti-bukti yang berupa yang sebelum saya sampaikan sebelumnya, ada rekaman dan sebagainya yang akan menguatkan terhadap keterlibatan pihak-pihak lain. Seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.